Gadis itu mulai malam ini adalah milikku. Aku akan membelinya. Andra berkata dengan sorot matanya yang tajam, memandangi pria tua yang sedang memaksa Sarina untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di klub malam tersebut. Kemudian sang mucikari tertawa terbahak ketika mendengar perkataan Andra. Apakah kamu sanggup membelinya? Aku sudah membelinya dengan harga yang cukup tinggi dari seorang bulantannya. Katakan saja berapa uang yang kamu butuhkan, aku pasti akan membelinya. Andra berkata dengan nada angkuh, karena faktanya dia memang memiliki banyak uang. 1 miliar. Kalau kamu sanggup membayarnya malam ini juga, aku akan menyerahkan gadis itu kepadamu. Jawab sang mucikari. Andra tersenyum sumir. Kemudian dia dengan sikap yang tenang sambil bersiul mengeluarkan sebuah cek dari saku jas yang dia kenakan dan menulis nilai 1 miliar di cek tersebut. Dengan sikapnya yang angkuh, dia melemparkan cek tersebut kepada sang mucikari. Aku sudah membayarnya 1 miliar, jadi mulai malam ini gadis itu adalah milikku. Sarina hanya terdiam. Dia tidak tahu apa tujuan Andra membelinya. Hanya saja dia merasa bahwa nasibnya tetap saja sangat merasa sial. Lepas dari kandang singa, masuk kandang buaya. Sungguh dia merasa harga dirinya sedang dipermainkan. Saat ini Andra dan Sarina sedang berada di dalam mobil milik Andra. Sebenarnya Andra pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Sarina saat ini. Justru dia merasa bingung pada dirinya sendiri, mengapa dia harus menolong musuh bebuyutannya itu. Andra tidak sengaja melihat penampilan Sarina yang sangat seksi, karena sang mucikari memaksa Sarina untuk memakai pakaian tersebut, sampai belahan dadanya terlihat sangat jelas. Bukan hanya itu saja, pahanya yang mulus dan putih itu terlihat sangat menggoda. Andra menelan Salipa melihatnya. Dia merasakan ada gaya aneh merasuki tubuhnya, sesuatu hal yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Pria itu pun segera membuka jas yang dia kenakan, lalu melemparkannya kepada Sarina. Cepat tutup tubuh kamu, mataku sakit melihatnya. Sarina segera menutup tubuhnya dengan jas milik Andra. Dia pun sebenarnya sangat malu berpenampilan seksi seperti itu. Aku tidak tahu apa tujuan kamu menolong aku, tapi aku sangat berterima kasih kepadamu karena sudah menolong aku, Grandong. Aku pasti akan menggantinya. Aku sudah menolong kamu, tapi kamu masih saja memanggil aku Grandong? Tanya Andra dengan nada kesal. Oke, Andra stroke. Andra semakin kesal kepada wanita itu. Strike bukan stroke. Sarina malah terkekeh. Oke, Andra strike. Walaupun sebenarnya aku lebih senang memanggil kamu Grandong, tapi berhubung kamu sudah menolong aku, baiklah, aku akan berusaha agar tidak memanggil kamu Grandong lagi. Aku akan membayar hutang aku yang 10.000 per hari. Andra nampak mengangguk. 10.000 sehari? Sampai rambut kamu ubanan dan kulit kamu keriput pun tidak akan bisa lunas. Kamu tahu kan sekarang ini hidup aku miskin. Aku belum sanggup membayar hutang aku lebih banyak dari itu. Tapi aku janji setelah aku mendapatkan pekerjaan, aku akan. Andra memotong perkataan Sarina. Sepertinya aku tahu bagaimana caranya agar kamu cepat melunasi hutang kamu itu. Bagaimana caranya? Tanya Sarina penasaran. Andra memperhatikan penampilan Sarina dari atas sampai ke bawah dengan tatapan yang nakal. Membuat Sarina refleks menunjukkan tinjunya kepada Andra. Jangan macam-macam padaku. Atau kamu ingin aku mengajar kamu? Ancam Sarina. Andra menghela napas. Dia menyentil kening wanita itu. Siapa juga yang ingin macam-macam kepadamu? Emang lampir, seandainya kamu telanjang di depan aku pun, aku sama sekali tidak akan tergoda. Catat itu. Sarina mengusap-usap keningnya. Dia menatap kesal pada Andra. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Aku baru 1 minggu membeli sebuah mansion. Kebetulan aku belum memiliki seorang pembantu.
Karena itu, jadilah pembantuku selama 1 tahun. Sarina tercengang mendengarnya. Dia yang dulu hidupnya selalu dilayani oleh banyak pembantu, tapi kini tiba-tiba dia akan dijadikan pembantu oleh musuh bebuyutannya. Sementara Andra, dia tersenyum sengir memandangi Sarina. Justru ini adalah kesempatan baginya untuk mengerjai wanita itu. Setiap bertemu dengan Sarina, wanita itu selalu membuatnya kesal. Sudah saatnya melakukan pembahasan. Apa? Pembantu? Sarina tercengang mendengarnya. Masa gadis cantik dan manis seperti aku harus menjadi pembantu? Andra merasa mau mendengar Sarina memuji dirinya sendiri. Ya, cantik jika dilihat dari liang sedotan. Sarina mendengar kesal. Padahal faktanya banyak yang bilang kalau dirinya sangat begitu cantik. Tidak ada kata penolakan. Aku sudah membeli kamu seharga 1 miliar, ingat itu. Itu artinya mulai hari ini kamu adalah milikku. Kamu harus mengikuti apapun yang aku perintahkan. Andra berkata dengan penuh penekanan. Tapi Sarina tidak meneruskan perkataannya. Lagi pula, saat ini dia memang sangat kesulitan. Tidak sanggup membayar rumah kontrakan yang dia tempati. Jangankan untuk membayar hutang 1 miliar, untuk mencari sesuap nasi saja dia sangat kesusahan. Sehingga akhirnya Sarina terpaksa mengikuti perintah dari Andra untuk melunasi hutangnya kepada pria itu. Sarina terpaksa harus menjadi pembantunya Andra selama 1 tahun. Setelah 1 minggu Sarina tinggal di mansionnya Andra, bukannya mansion tersebut menjadi bersih, tapi Sarina malah membuatnya seperti kepala pecah. Seperti saat ini, wanita itu sedang memasak di dapur. Terdengar suara kegaduhan di sana. Padahal wanita itu hanya memasak bakwan jagung dan udang asam manis, tapi kondisi dapur telah dibuat berantakan olehnya. Sarina! Terdengar suara teriakan Andra di dalam kamar. Sarina yang sedang memasak, dia terpaksa harus mematikan kompor. Kemudian dia segera menghampiri Andra di kamarnya. Hatinya sedang merasakan tidak enak dan horor. Pasti pria itu akan mengomelinya. Ada apa sih? Tanya Sarina dengan wajahnya yang belepotan dengan teriknya. Dia terbelalak saat melihat penampilan Andra yang hanya menggunakan handuk saja, sampai tubuh sispeknya terlihat sangat jelas. Andra menatap Sarina dengan tatapan tajam sambil memperlihatkan kemejanya yang bolong. Kenapa kemejaku bisa bolong begini? Sarina pura-pura tertawa, memperlihatkan wajah tanpa berdasanya. Oh itu, jadi ceritanya gini, aku lagi nyetrika ke meja kamu, terus aku pergi ke dapur buat mematikan kompor. Tahu-tahu meja kamu malah bolong. Andra menghela napas panjang, kemudian pria itu berkecak pinggang. Apakah kamu tahu berapa harga kemeja itu? Tentu saja aku tahu. Sarina pernah merasakan jadi orang kaya. Tentu saja dia sangat tahu semua harga pakaian bermerek. Kemeja ini adalah salah satu kemeja kesayangan aku, tapi kamu malah membuatnya bolong, bentak Andra. Sarina mencoba untuk mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia tidak sanggup melihat penampilan Andra yang hanya mengenakan handuk saja, menutupi area pinggangnya sampai ke paha. Tetap aku sedang bicara denganmu, bentak Andra lagi. Seharusnya kamu memakai celana atau berpakaian lengkap dulu. Kasihan mata aku yang polos seperti ini harus ternodai gara-gara penampilan kamu. Sarina berkata dengan wajahnya yang memerah. Andra tertawa kecil. Polos? Tentu saja aku masih polos, tidak seperti kamu, Casanova. Pasti udah banyak wanita yang kamu tiduri. Baru 1 minggu saja aku berada di sini, udah ada 7 wanita yang kamu bawa ke mensek. Andra menjadi salah tingkah. Mungkin Sarina berpikir bahwa dia dan para kekasihnya bercinta di dalam kamar. Padahal nyatanya tidak. Dia hanya menjadikan mereka sebagai bahan percobaan. Siapa tahu bisa membuat adiknya bangun, tapi tetap saja gagal. Sehingga Andra langsung memutuskan mereka malam itu juga. Hanya saja Andra tidak paham. Suatu waktu pernah melihat Sarina
yang berpenampilan cukup seksi. Wanita itu memang sering memakai rok mini. Entah mengapa Andra merasakan tubuhnya kepanasan, sehingga dia meminta Sarina untuk tidak memakai rok ini lagi. Memperkerjakan Sarina menjadi pembantunya ternyata adalah sebuah keputusan yang sangat salah. Wanita itu sering berbuat ulah. Semua masakannya tidak enak, kadang keasinan, kadang masakannya masih mentah, dan kadang terlalu pedas sampai Andra bolak-balik ke kamar mandi. Bukan hanya itu saja, Sarina juga sering sekali membuat kencannya Andra dengan para kekasihnya menjadi gagal total. Saat Andra dengan salah satu kekasihnya yang bernama Claudia bermesraan di sofa, tiba-tiba Sarina datang ke sana sambil membawa camilan dan menonton televisi. Padahal Andra harus bisa segera membuat senjatanya bangun. Bagaimana bisa dia menikah dengan Sonya kalau dia belum bisa membujuknya dari impotennya?